Beginilah jadinya kalau pakar serba tahu ketemu sama penyidik beneran yang bukan cuma paham teori tapi kenyang makan medan. Yang satu bicara pakai asumsi, yang satu lagi bicara pakai bukti. Maka habislah Roy Suryo dibungkam telak oleh Susno Dwaji. Ya, ini bukan sekadar debat biasa di layar kaca. Ini adalah momen ketika keangkuhan seorang pengamat 1000 topik ditelanjangi oleh fakta dan pengalaman seorang jenderal polisi yang pernah jadi tulang punggung penyidikan di negeri ini. Dan tragisnya lagi, yang mempermalukan Roy Suryo bukan hatersnya, bukan netizen, tapi dirinya sendiri. Karena terlalu percaya bahwa semua bidang bisa dikuasai hanya bermodal sok tahu. Mari kita telaah dengan kepala dingin dan nalar yang menyala. Di satu sisi Roy Suryo datang membawa narasi bahwa dirinya adalah pakar telematika, ahli digital, dan orang yang katanya paham betul soal forensik. Tapi begitu Susno Dwaji mulai bicara, pelan tapi pasti. Narasi itu mulai goyah, satu persatu dikuliti. Dari prosedur kerja laboratorium forensik, soal validasi barang bukti, sampai urusan independensi lembaga penyidikan. Semua ditunjukkan oleh Susno Dwaji bahwa Roy bukan hanya ngawur tapi juga gagal paham. Ini bukan soal selisih pendapat, ini soal logika dasar yang dipermalukan. Ketika Roy bicara seolah polisi itu alat kekuasaan, lalu di saat bersamaan minta akses masuk ke proses uji laboratorium forensik, kita harus jujur bertanya, ini maunya apa sebenarnya? Minta polisi independen, tapi di saat bersamaan mau ikut ngintip proses hukum di dapur penyidikan? Bukankah ini puncak dari kontradiksi yang memalukan? Susno Dwaji hanya perlu satu kalimat untuk membalik semua ini. Kalau semua bisa masuk ke proses laboratorium forensik, lalu di mana independensinya? Kalimat itu cukup jadi palu godam bagi klaim-klaim palsu yang selama ini dipelihara Roy Suryo dan kelompoknya. Mereka ingin terlihat seperti pengawas yang netral, padahal sedang berusaha menyusup ke dalam sistem yang mereka tuduh sebagai alat kekuasaan. Ironi? Bukan cuma ironi, ini adalah hipokrisi yang nyata. Coba renungkan, jika seseorang benar-benar paham prosedur forensik, ia tidak akan sembarangan bicara soal akses. Karena ruang laboratorium forensik bukan tempat debat publik, bukan panggung sirkus untuk drama politik. Itu ruang steril, ruang teknis. Dan Roy Suryo dengan pongahnya meminta masuk ke sana seolah-olah bisa menilai kebenaran hanya dengan keahlian opini. Susno Dwaji tidak banyak mengumbar emosi. Ia hanya menyodorkan realitas. Bahwa dunia penyidikan tidak mengenal sentimen, hanya fakta yang bicara. Dan ketika Roy terus mendesak agar kelompoknya, TPUA, aktivis penggugat ijazah Jokowi, dilibatkan dalam proses penyidikan, justru semakin terbuka boroknya. Mereka tidak sedang membela hukum, tapi sedang mencoba mengatur arah penyidikan agar sesuai narasi mereka. Ini adalah bentuk intervensi paling telanjang. Tapi anehnya, mereka malah menuduh pihak lain sebagai pelaku intervensi. Dalam politik, ini yang disebut proyeksi. Menuduh orang lain melakukan apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Menggugat polisi tidak netral, padahal merekalah yang sedang menyerbu independensi polisi. Mengaku anti kekuasaan, padahal sedang membangun kekuasaan opini dengan menunggangi isu publik. Inilah kekacauan logika yang seharusnya membuat publik waspada. Dan yang paling menyedihkan dari semua ini adalah Roy Suryo seakan tidak menyadari bahwa ia sedang disorot publik sebagai simbol dari kebingungan intelektual. Ia berbicara soal akademik, tapi gagal menjaga etika akademis.